kelompok 2 dengan mata kuliah praktikum IPA di SD. Saat ini kami melaksanakan praktik uji makanan yang mengandung karbohidrat, lemak, dan protein. Adapun alat dan bahan yang akan kita gunakan: piring plastik, pipet, pisang, apel, nasi, telur rebus, tahu putih, margarin, biskuit, tepung terigu, gula pasir, kentang, dan kalium iodida. Pertama, uji karbohidrat. Pada kegiatan praktikum kali ini menggunakan kalium iodida dengan tujuan untuk mengetahui kandungan makanan, antara lain kalium iodida yang digunakan untuk menguji apakah suatu makanan mengandung karbohidrat atau tidak. Bila makanan yang kita tetesi kalium iodida biru kehitaman, maka makanan tersebut mengandung karbohidrat. Semakin hitam berarti makanan tersebut banyak mengandung karbohidratnya. Setelah diamati, makanan yang mengandung karbohidrat itu ada nasi, biskuit, tepung terigu, dan kentang. Sementara yang tidak mengandung karbohidrat ada pisang, apel, telur rebus, tahu putih, margarin, dan gula pasir. Yang kedua, uji lemak. Alat dan bahan yang digunakan itu ada piring plastik, pipet, kertas coklat sampul buku, lampu senter, lilin, sendok, kemiri, margarin, wortel, seledri, biji jagung kering, singkong kering, kacang tanah, pepaya, santan, minyak goreng, susu, dan air. Lemak merupakan senyawa yang terdiri atas unsur karbohidrogen dan oksigen dengan struktur yang berbeda dari karbohidrat. Lemak dapat dijumpai pada berbagai jenis bahan makanan seperti bahan makanan yang berasal dari hewan dan tumbuhan. Bahan makanan yang mengandung lemak jika dipegang terasa licin, dan jika ditempelkan pada kertas akan terlihat meninggalkan bekas noda minyak pada kertas tersebut. Namun bekas noda minyak tidak akan hilang dari kertas karena minyak tidak menguap. Jadi, berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa bahan makanan yang mengandung lemak akan menimbulkan efek tamparan pada kertas coklat sampul setelah didiamkan beberapa menit. Bahan makanan yang mengandung lemak diantaranya yaitu kemiri, margarin, kacang tanah kering, santan, dan minyak goreng. Sementara bahan makanan yang tidak mengandung lemak ada wortel, seledri, biji jagung, singkong kering, pepaya, dan susu. Ketiga, uji protein, mengidentifikasi bahan-bahan makanan yang mengandung protein. Alat dan bahan yang digunakan dalam uji protein ada piring plastik, pipet, lilin, alas gelas, cangkir plastik, sendok makan, korek api, jepitan jemuran, kertas label, air kapur, air, gula pasir, putih telur, roti, tempe, daging ayam, tepung terigu, tembaga sulfat, bulu ayam, seledri, dan kangkung. Protein banyak terkandung di dalam makanan yang sering dikonsumsi oleh manusia, seperti pada tempe, daging ayam, seledri, kangkung, dan lain sebagainya. Secara umum, sumber dari protein adalah dari sumber nabati dan hewan. Protein sangat penting bagi kehidupan organisme pada umumnya, karena ia berfungsi untuk memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak dan suplai nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Maka penting bagi kita untuk mengetahui tentang protein dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Dapat disimpulkan setelah melakukan uji protein dengan menggunakan contoh bahan-bahan makanan seperti seledri, kangkung, putih telur, roti, tempe, daging ayam. Bahan yang mengandung protein yaitu putih telur, tempe, daging ayam, seledri, dan lain-lainnya. Sedangkan bahan yang tidak mengandung protein yaitu pepaya dan jagung.